semuanya, welcome back to my channel. So guys, semoga kalian semua sehat selalu ya. Per tanggal 19 Maret ini guys, di Kanada orang yang terinfeksi virus corona itu jumlahnya 736, yang meninggal 10 orang dan yang sembuh 10 orang. Oh, nggak tahu guys, di Kanada kenapa cepet banget ya itunya apa yang terinfeksi itu banyak banget dan cepet banget, dalam hitungan nggak sampai 2 minggu deh udah hampir 1000 gitu kan. Ya Allah, ini bener-bener apa ya, musibah besar gitu ya buat kita semua sih sebenarnya. Karena apa? Ya saya bilang ini musibah kalau kata saya gitu ya, karena pribadi saya gitu. Karena dengan adanya musibah ini jadi saya kuliahnya jadi berubah ke online, which is apa ya, nggak itu aja, nggak nyaman aja di online gitu, terus ribet banget online gitu. Karena belajar di online itu tergantung dari internetnya guys. Jadi kalau internetnya lelet ya susah, ribet gitu ya. Apalagi itu kalau belajar online guys, kita itu di absennya 3 kali. Jadi jam 8 di absen, jam 9.45 di absen, jam 11 di absen. Puyeng deh gitu ya. Lah kalau pas lagi internetnya lelet pas jam 9.45 ya udah, yang absen keduanya kita nggak absen gitu. Oh my god, pokoknya bener-bener annoying gitu ya. Ini bener-bener tidak nyaman bagi saya pribadi gitu. Terus anak saya juga nggak dapat pelajaran gitu. Saya sampai ngirim email ke gurunya, apa yang harus dikerjakan sama anak saya gitu kan. Terus dia cuman suruh lihat ke website ini kayak gitu-gitu. Benar-benar ini. Terus yang sedihnya lagi, ini hari kedua suamiku udah nggak kerja, dia di PHK, dia diberhentikan gitu ya sementara sama restorannya, karena restorannya itu tutup guys. So mostly di Edmonton ini restoran-restoran tuh udah tutup. Kalaupun buka kayak Tim Horton apa gitu tuh guys, cuman melayani drive thru aja gitu. Jadi kita itu beli yang nggak boleh, nggak duduk gitu. Kayak kemarin aku kemana ya, take out aja gitu. Terus kursi-kursinya itu sampai ditempelin kertas gitu guys, jangan duduk gitu, nggak boleh duduk gitu, karena udah disteril gitu semua guys. Jadi cuman beli buat dibawa pulang aja gitu, bisanya itu drive thru juga gitu. Ini bener-bener nggak nyaman banget gitu situasi ini ya, bener-bener sedih gitu. Ada teman saya sampai nangis gitu, dia sampai di-delete semua sosial medianya dia tuh, saking nggak sukanya, maksudnya saking ya sedih dia gitu. Terus kayak saya kan sebentar lagi sebenarnya saya mau praktikum guys, saya praktikum itu bulan 5 gitu, jadi ditunda, nggak bisa. Siapa yang mau ngerjakan orang saat ini gitu. Teman saya sebenarnya harus praktikum ini akhir bulan ini gitu, tapi ya nggak bisa, dia nggak bisa praktikum gitu guys. So this is so sad. So guys, apa ya, kita ini kan hidup ini perlu biaya gitu ya sebenarnya gitu. Maksudnya kayak saya nggak kerja, anakku juga sekarang udah nggak kerja, suami udah nggak kerja, otomatis butuh biaya hidup gitu, untuk bayar listrik, bayar semuanya gitu, bayar cicilan apartemen gitu. Karena semua orang yang ada di Kanada ini mostly punya cicilan tempat tinggal gitu. Mostly itu nggak ada yang bayar cash, semuanya nyicil guys di sini. Termasuk saya, apalagi saya gitu, saya nyicil gitu guys. Otomatis saya butuh banget gitu yang namanya uang. Dan alhamdulillahnya di Kanada itu guys ada yang namanya asuransi kerja, yang namanya EI, karena kita kan bayar tiap bulan guys. Jadi kita dipotong, kalau kerja dipotong setiap bulan itu, selama kita kerja di Kanada berapa puluh tahun kita kerja ya, setiap bulan kita dipotong untuk asuransi kerja gitu guys. Nah itu gunanya gitu. So jadi guys, suami saya itu mau ngajukan EI itu, asuransi kerja guys ya. Mudah-mudahan dapat ya guys ya, ya pasti dapat, cuman nggak tahu berapa gitu ya. Aku tadi sih sempat gitu lihat di websitenya Kanada gitu, berapa dapat EI, terus aku hitungin, maksudnya karena di Edmonton itu berapa persen unemployment rate-nya kayak gitu, dikalikan something like that.
kalau nggak salah sih cuman dapat 1.200 per bulan gitu, tapi I don't know itu kalau nggak salah saya itu cuman dikasih contoh kan sama website Kanada tuh cara menghitung EI itu bakal dapat berapa perkiraannya kayak gitu guys. Ya 1.200 per bulan something gitu ya, mudah-mudahan lebih gitu ya, mudah-mudahan jangan sampai kurang dari itu gitu, karena kan ya Allah nggak cukup bayar apanya kalau 1.200 gitu guys. Ini bener-bener apa ya, wow luar biasa ini guys gitu ya, karena kerasa banget gitu bayar asuransi segala macam itu nggak, aku itu minim itu 1.800 semuanya gitu guys, semua maksudnya itu belum makan ya, belum kebutuhan mendadak segala macam, itu cuman buat yang bayar aja kayak list apa telepon asuransi itu tuh udah 1.800 itu habis gitu guys. So mudah-mudahan ada apa ya, ada kebijakan-kebijakan lainnya juga gitu. Terus aku tadi lihat berita katanya Perdana Menterinya itu mortgage-nya itu cicilan tempat tinggal, namanya itu mortgage guys. Jadi mortgage itu bakal ditunda sampai 6 bulan. Jadi kita tidak bayar mortgage selama 6 bulan. Mudah-mudahan itu disetujui dan mudah-mudahan benar-benar terjadi gitu. Itu apa yang dibicarakan sama Perdana Menteri tadi pagi di berita gitu. Semoga ya guys ya. Dan untuk yang punya student loan juga utang buat pendidikan juga ditunda 6 bulan kayak gitu. Terus apalagi ya, terus yang punya anak kecil gitu guys, itu ditambah lagi supportnya gitu ya. Terus seandainya kayak penghasilannya 45.000 sampai 65.000 itu dengan 2 anak itu bakal dikasih sampai $900 per bulan gitu buat anaknya doang gitu guys, belum dapat EI juga gitu kan orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya 2 dapat EI dua-duanya gitu, terus anaknya gitu ya lumayan gitu ya. Kalau saya kan udah nggak punya anak, aku tuh udah 18 sekarang udah nggak dapat benefit guys gitu. So kalau yang single parent, kalau yang janda atau duda dengan punya anak itu dikasih $1.500 per bulan gitu guys. Terus ada juga namanya emergency care benefit. Jadi kalau seandainya di karantina gitu ya, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu bakal dapat ini benefit juga sampai 15 minggu gitu ya. Dari 14 hari sampai 15 minggu bakal dikasih itu support juga, bantuan juga guys begitu. Mudah-mudahan ya guys ya ini benar-benar terjadi gitu, ini benar-benar menolong gitu guys. Aku sampai tadi waktu Perdana Menterinya itu pidato, dia bilang mortgage-nya bakal diitiin 6 bulan. Aku maksudnya sampai kayak mau teriak, ya Allah alhamdulillah ya Allah, sampai saya gitu guys. Sebenarnya kemarin udah ada beritanya, dia bilang semua bank, kayak bankku kan CIBC, 6 bank itu yang bank terbesar, 6 bank terbesar di Kanada itu udah apa ya mengadakan pertemuan meeting gitu ya, tapi kemarin tuh belum ada hasil. Pas tadi pagi saya lihat ditunda selama 6 bulan jadi nggak bayar mortgage gitu Perdana Menterinya. Aduh alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, kata saya guys, ya Allah syukur, pokoknya syukur sekali ya guys ya, apapun itu. Jadi karena orang ada yang pro dan kontra bla bla bla, kalau saya pribadi mensyukuri apapun itu, walaupun nanti mau naik taknya bla 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 ya it's okay lah, memang kan namanya juga pemerintah butuh duit gitu ya. Yang penting sekarang dikasih kebijakan, terus dipinjemi, maksudnya dikasih support juga. Toh nanti kalau seandainya mau dinaikin pajaknya ya wajar lah kalau seandainya gitu ya, bagaimana lagi gitu ya. Daripada kita harus bersyukur, kita harus melihat ke negara lain yang tidak, seandainya mungkin mereka nggak dikasih support gitu. Kalau seandainya ini terjadi di Indonesia gitu, maksudnya mana ada ngasih pinjaman ngasih support sampai puluhan juta gitu, maksudnya ibaratkan 10 juta ke atas gitu kan, 1 juta aja maybe nggak ada gitu. So pokoknya disyukuri aja. Alhamdulillah udah mau ngasih
pinjaman seperti itu. Bukan pinjaman, ini alhamdulillah udah ngasih support gitu. Ini sebenarnya kayak EI itu kan memang hak kita, cuman karena sekarang ini guys, semua seluruh Kanada itu mengajukan EI. Mungkin sekarang udah maybe 75% mungkin yang mengajukan EI, apa enggak, I don't know. Ya pokoknya banyak, sampai di website itu tadi tuh bilang karena ini pokoknya harus sabar ngeplaynya. Kalau yang lewat online harus dicoba dan coba. Karena apa? Karena banyak sekarang itu udah semua itu orang stay di rumah kebanyakan. Jadi mereka itu semuanya itu yang di layoff itu dikasih bisa mengajukan EI. Makanya sekarang itu wow, luar biasa gitu ya. So kita besok mau ke Service Kanada aja gitu, maksudnya karena kan aku juga barangkali ada support buat saya yang memang tidak bisa mengajukan EI kan. Saya kan nggak kerja gitu ya, terus anakku kan kerja, cuman kan nggak tahu dia itu masuk apa enggak gitu, karena kan harus beberapa jam kayak gitu loh guys, minimum hoursnya gitu. Jadi anakku itu entah dapat entah enggak. So kita decide untuk besok itu mau ke Service Kanada aja nanya gitu ya, bagaimana gitu, barangkali kita bisa mengajukan apa bagaimana, seperti itu guys. Aduh, ini sebenarnya besok itu kita mau keluar, ini sebenarnya susah banget. Karena apa, kayak kita itu kayak takut aja pas mau keluar gitu, ketika kayak mau ketemu orang takut aja begitu guys. Kalau pakai masker kita kayak dicurigai sama orang, kan bingung ya. Kalau nggak pakai masker kita takut gitu kan, apalagi sekarang udah semakin banyak yang kena gitu kan. Makanya dari itu, so guys, doa saya semoga musibah ini cepat berlalu. Saya bilang ini adalah musibah gitu ya. Musibah ini mudah-mudahan cepat berlalu, mudah-mudahan cepat kembali semula ya. Yang biasanya kerja, yang biasanya sekolah ya sekolah. Pokoknya luar biasa ini, ekonomi juga sekarang down guys. Terus harga harga gas bensin ya, kalau Indonesia gas, kalau gas gitu bensin murah banget di Kanada guys. Kemarin tuh sampai 60 sen 1 liternya. Biasanya itu kadang $1 ya, dulu itu $1 90 something gitu. Jadi hampir separuhnya bensin itu turun di sini karena ekonominya turun guys di sini. Oke. So semoga sehat selalu ya guys ya. Bye guys, thanks a lot for watching my video. Okay, bye.